kita coba bahas apa spesialisasi dokter nih sebagai spesialis anak. Karena gini dok, mungkin kita bahasnya terkait dengan maraknya sekali media, baik itu dari handphone atau gadget, kemudian televisi. Bahkan sekarang TV aja sekarang ada yang Android, TV Android, Smart TV. Jadi anak-anak itu memang nggak bisa lepas dari yang namanya media, gitu kan. Kalau dulu mungkin dokter, mungkin terakhir zamannya saya itu, kalau waktu masih kecil ya mainnya kita main enggrang, main gasing kalau misalkan di daerah ada gasing, atau main permainan tradisional gitu kan. Nah ini sebenarnya dampak media nih dok bagi anak-anak itu seperti apa dok? Apakah memang kita harus salahkan medianya nih karena media itu merusak anak-anak? Kan nggak bisa juga, ya kan? Gimana dok? Ya mungkin kita harus satukan persepsi dulu bahwa media itu sebenarnya kan ada alat ya. Ya kayak pisau juga lah. Pisau di tangan ibu-ibu jadi masakan yang enak ya. Tapi kalau pisau di tangannya pembunuh, jadi alat bantu untuk bunuh kan. Betul. Ya sama sebenarnya media juga seperti itu. Cuma memang ada hal yang harus kita perhatikan ya. Tadi kayak dulu anak banyak ya gerak ya di dunia nyata mainnya betul. Main enggrang, gasing. Sekarang juga mereka main enggrang, gasing tapi pakai jari. Ya jadi yang harus namanya anak lagi berkembang ya, termasuk ya perkembangan itu kan sebenarnya ini harus dibedakan dulu nih, ada tumbuh, ada kembang ya. Beda tumbuh ya? Itu pertambahan ukuran, biasanya dari berat badan, dari tinggi, badan, ukuran kepala, biasanya parameter dokter, dari lingkar lengan, itu namanya pertumbuhan. Jadi jumlah selnya nambah, atau selnya membesar sehingga ukurannya jadi besar, tumbuh. Kalau kembang itu hubungannya dengan maturasi fungsi, maturasi kematangan ya, kematangan fungsi, tapi memang yang utama berkaitan dengan fungsi otak. Ya, bahasa ilmiahnya neurodevelopmental. Jadi perkembangan otak ya. Biasanya dinilai dari kecerdasan ya, kemampuan dia berpikir, mengingat, nanti yang lebih kompleks bisa baca, bisa tulis, bahasa ya. Kemudian motorik ya. Motorik itu ya mulai dia bisa angkat kepala, dia tengkurap, ya, dia merayap, dia duduk, kemudian berdiri, jalan, lari dan sebagainya. Atau motorik halus, dia mulainya cuma bisa genggam, jadi bisa menjimpit, bisa menulis, bentuk garis, coret-coret sampai bisa kotak segitiga dan menulis rapi. Sama kemandirian dan juga interaksi sosial. Nah itu berkembang terus, tiap usia tuh ada itunya, ada pakemnya. Usia segini harus bisa ini, usia segini umumnya bisa ini, usia segini umumnya bisa ini. Nah tadi balik lagi ke kemampuan berpikir ya, salah satunya di anak itu dalam melihat media itu kemampuan abstraksinya belum baik. Abstraksi itu jadi dia melihat dunia yang cuma kotak kecil itu, 2 dimensi itu, membayangkannya di dunia nyata itu masih kacau. Misalnya nih kayak dia lihat film kartun tapi kasar, pukul-pukulan ya, mungkin di dunia nyata dia pikir itu nggak apa-apa. Nah, jadi hati-hati, anak persepsinya tidak seperti dewasa untuk melihat media. Nah, ahli-ahli anak dunia ya itu udah punya kesepakatan tuh gimana cara menyikapi media ya. Mungkin ini buat praktisnya aja ya, buat orang tua dengan latar belakang tadi ya. Dengan latar belakang tadi saya sampaikan dulu di dampaknya, terus strateginya apa. Nah dampaknya nggak hanya kepikiran doang tadi. Nomor 1 yang kelihatan nyata sih ke aktivitas fisik. Ya kalau orang pakai gadget dia itu jarang aktivitas kan? Iya, diam aja dia. Ya bahasa kerennya namanya sedentary activity. Nah itu nanti berkembang sampai dewasa. Jadi dewasanya juga yang mager modelnya, nggak mau olahraga. Itu nanti ujung-ujungnya penyakit jantung koroner, obesitas, kencing manis. Jadi itu investasinya dari anak, dari sikap dan perilaku di anak. Ya.
Banyakan gadget, duduk doang, udah ketawa-ketawa atau cuma jempolnya doang yang gerak. Jadi aktivitas fisiknya kurang, padahal ada rekomendasi aktivitas fisik untuk anak berapa menit sehari, aktivitas fisiknya seberat apa. Jadi nanti berkaitan dengan kejadian obesitas karena aktivitas fisiknya kurang dan nggak fit kan. Nggak hanya obesitas sebenarnya, aktivitas fisik itu banyak sekali manfaatnya. Tapi yang bisa dilihat jadi kegemukan lah. Yang kedua, gangguan tidur. Ya, jadi anaknya dikasih gadget terus, dan di gadget itu ada sinar birunya itu mengganggu, menekan produksi hormon, namanya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini untuk apa? Untuk tidur. Jadi tidurnya terganggu. Kalau tidur terganggu, mempengaruhi lagi ke perkembangan anak, ke perilaku anak, bisa ke kesehatan fisiknya juga bisa terganggu. Nah, tadi yang terakhir ke pertumbuhan dan perkembangan tadi. Terus strateginya gimana? Nah, ini ada anjuran yang ya saya juga kalau evaluasi diri sendiri belum tentu juga saya melakukan ini, tapi ini harus saya sampaikan nih. Iya. Agak berat. Satu, di bawah 18 bulan nggak ada screen time. Screen time itu artinya melihat layar, nggak hanya di HP, ada di TV juga. Nah, ada di tab. Itu sebenarnya di bawah 18 bulan, rekomendasi para ahli berdasarkan penelitian yang mereka buat ya, sebaiknya nggak ada, kecuali satu, video chat atau video call. Jadi dia misalnya bapaknya ada di luar kota, jarang ketemu, kasihan dong nggak pernah lihat ayahnya. Artinya nggak sering gitu kan? Iya, jadi kalau untuk video call boleh. Tapi kan didampingin sama ibu bilang itu ayah tuh gitu, ayah kapan pulang, sambil interaksi. Nah itu boleh. Sebaiknya jadi di bawah 18 bulan nggak, termasuk untuk menenangkan nggak boleh tuh. Misalnya apa nih ya, saya juga mungkin termasuk ya mau imunisasi nih, anaknya nangis supaya diam, kasih dulu nih video-video nih gitu. Video anak-anak kan banyak di YouTube ya. Itu sebenarnya sih rekomendasinya kalau bisa dihindari. Nah, antara 18 bulan sampai 24 bulan boleh dikenalkan dengan program-program yang edukatif ya. Nanti bisa dicarilah apa programnya yang edukatif, dan tentunya harus didampingi. Nggak boleh tuh handphone dikasih terus kan ada sekarang tuh pegangan handphone tuh nanti ditaruh di bangkunya dia sambil makan, tuh nggak boleh. Untuk distraksi, untuk mengalihkan perhatian tuh nggak boleh, supaya makannya gampang. Sambil nonton tuh sebenarnya nggak boleh. Banyak tuh kayak gitu, Dok. Iya, sebenarnya tuh nggak disarankan. Yang namanya makan ya makan, kalau mau interaksi sama ibunya sambil ngomong sama pengasuhnya, bukan sama televisi supaya dia nonton ke sana mulutnya mangap dimasukin tuh. Sebenarnya sarannya sih tidak dianjurkan. Nah, nanti kalau udah 2-5 tahun gimana? Boleh ada screen time, tapi maksimal 1 jam. Harus dikasih waktu. Itu sehari? Maksimal 1 jam, dan juga harus dipilih programnya apa. Dan harus yang edukatif, karena kontennya apa dulu gitu. Nggak boleh yang asal dia ceria, apalagi kalau game ya, hati-hati tuh ya. Ya, yang 5-18 juga sebenarnya juga dibatasi 2 jam. 2 jam sehari, dan dipilih kontennya. Terutama itu tuh game-game tuh bahaya, banyak kekerasan di situ loh. Banyak seksual juga di situ. Ya, yang susah sebenarnya yang 5-18 tadi tuh game ya, terutama ya. Nah, itu tuh susah tuh. Mungkin orang tuanya juga nggak ngerti tuh game isinya apa. Ternyata ada kekerasan, ada seksual di situ. Nah, hati-hati tuh, harus diliatin HP anaknya download apa tuh. Tapi kalau boleh tahu, Dok, dampaknya tadi kan umur di bawah berapa tadi? 18 bulan nggak boleh sama sekali. Nah, itu tadi yang dampaknya yang nggak susah tidur. Apa dia tuh susah tidur atau memang dia bisa susah tidur, terganggu tidurnya. Jadi susah tidur tuh banyak ya, susah jatuh tidur gampang nggak nyenyak, bisa macam-macam. Jadinya rewel besoknya, jadinya nggak, nyusunya terganggu, gangguan tumbuhnya ya. Ya ada beberapa yang dikaitkan dengan gangguan perkembangan yang nyata. Salah satu contohnya yang cukup sering mungkin ya di dokter anak, terlambat bicara. Salah satunya bisa karena gadget. Itu karena apa sih, Dok? Otaknya atau memang karena terpengaruh? Ya karena anak itu stimulasinya belajarnya harusnya alaminya dengan interaktif.
interaktif. Jadi nggak bisa satu arah. Artinya kalaupun mau pakai gadget tadi yang 18 sampai 24 bulan dengan pendampingan orang tua, dijelaskan apa, karena persepsinya tadi belum tentu sama. Betul, ya. Dia gangguan abstraksinya belum bagus, ya. Jadi ya tadi harus didampingi dan ya alaminya memang nggak pakai gadget. Jadi gadget tuh kalau saya sih memang nggak se-strict itu ya. Saya prinsipnya tadi gadget itu atau media yang lain itu sebenarnya alat bantu. Nah, jangan sampai alat bantu itu malah menjerumuskan. Jadi yang penting adalah pendampingan orang tua dan namanya alat bantu ya bukan yang utama gitu. Ya misalnya kita mau mengenalkan tentang hewan ya, mungkin beli buku rumah saya kecil nanti ditumpuk jadi debu ya. Kalau di HP kan kecil tuh ya. Ada video juga ya itu, tapi didampingi ini namanya harimau bunyinya begini, namanya kucing bunyinya begini ya. Syukur-syukur ada 3 dimensinya bisa diputar-putar biar bantu abstraksi dia gitu. Jadi ya kalau dia interaksinya satu arah, dia belajarnya juga susah. Salah satunya itu gangguan bicara sering tuh karena gadget tuh. Terlambat bicaranya, umur 18 bulan misalnya harusnya sudah ada lah paling enggak 3-5 kata. Ini mama papanya aja belum bisa. Iya. Bisa tuh salah satunya. Hati-hati. Ternyata ngeri juga ya Dok ya dampaknya. Iya sebenarnya. Memang mungkin kesan kita ya anak saya nggak apa-apa, mungkin ya nggak 100%, tapi secara umum sangat berisiko. Tapi kan banyak nih dengan alasan orang tuanya itu sibuk kerja. Ya kan? Nah kemudian mama sama papa kalau nggak kerja, kalau kamu nggak diem, papa nggak bisa kerja nih. Gitu. Terus dikasih HP. Ya itu tadi saya bilang, HP buat menenangkan, buat distraksi. Ya Allah. Sebenarnya rekomendasinya nggak disarankan. Cuma ya saya juga susah juga ya kalau sepersekian menit masa nggak boleh sih ya orang tua nanya. Ya asal jangan jadi kebiasaan. Ya kan seringnya kita ya udah 1-2 jam dibiarin sendiri berdua ngeliatin aja. Videonya kan bisa jalan terus tuh, YouTube tuh kan bisa di-setel, jalan terus, tahu berapa video ditonton sama dia, 5-7 video tanpa pendampingan. Nggak tahu yang kita dapat dari si anak apa yang di kepala dia menyerap itu. Kalau nggak dalam pendampingan dan mungkin usianya juga belum siap mungkin. Berarti memang orang tuanya perannya harus jelas. Ini ya. Orang tuanya. Mengerikan. Nah berarti kalau dampaknya itu Dok, apakah itu tadi kan udah banyak dikasih tahu. Nah tiap-tiap periode bulan itu apa yang memang sama atau memang tadi kan bisa sampai dampak jantung koroner dan sebagainya. Itu kalau kan di usia tuanya, iya itu kan karena sedentary activity tadi. Sedentary activity itu bahasa anak zaman sekarang mager deh. Itu kan sebenarnya kan kebiasaan ya, pasti sudah dipupuk dari dini. Jadi tuh kebiasaan sedentary dari kecil itu akan tercermin dia udah gede. Jadinya nggak mau olahraga, mager kan jadinya mungkin jantung koronernya di umur kurang dari 40 udah terjadi. Tapi itu sebenarnya kalau dikaji-kaji bisa aja ada hubungannya dengan sedentary dari kecil yang mungkin ada hubungannya dengan media tadi. Karena nggak biasa yang tadi main enggrang, main gasing, main petak umpet. Petak umpetnya di HP, kagak ada gerak-geraknya. Kan itu gerak-gerak itu merangsang pertumbuhan otot, merangsang pertumbuhan tulang, kena sinar matahari, vitamin D. Dia di dalam rumah aja udah kayak vampire. Takut matahari. Jadi memang peran orang tua yang paling penting. Jelas dia kan lingkungan mini, lingkungan mikro malah orang tua. Terus gimana ya Dok nih solusinya Dok? Kan ini masalahnya kan sebenarnya kan permasalahannya kan di anak. Sebenarnya yang jadi korban kan anak. Yang jadi masalah kan itu orang tua yang memang dalam tanda kutip mungkin mereka belum tahu ilmunya gitu kan. Ini solusinya gimana Dok nih dari kedua? Ya itu tadi kan kalau memang karena belum tahu ilmunya ya berarti ya ini salah satunya kan media siap. Pembelajaran, penyebaran informasi. Ya insya Allah ini juga punya peran ya. Tapi harusnya sih
Saya rasa sih sebenarnya udah pada banyak yang tahu ya, cuma memangnya tadi tantangannya zaman sekarangnya orang tuanya dua-duanya aktif, dua-duanya punya eksistensi di masyarakat ya. Kadang-kadang kan namanya kerja itu bukan hanya sekedar cari nafkah ya. Ada yang memang ingin mengaktualisasikan dirinya. Saya udah sekolah bertahun-tahun, masa nggak saya praktekin? Saya ingin menonjol juga, punya prestasi. Ya itu pilihan-pilihan. Harusnya sih bisa dicari jalan keluarnya di lingkup keluarga ya. Ya gimana lah caranya melibatkan orang lain sebagai pengasuh, misalnya entah itu dari keluarga ataupun bukan dari keluarga. Sebenarnya kan bisa diakalin ya. Yang penting si pengasuh itu juga dikasih informasi atau ilmu bahwa media itu jangan dianggap sepele dampak negatifnya terhadap perkembangan anak itu. Mengerikan. Dampaknya sampai tua nanti ya, jantung itu tadi ya. Iya, jadi banyak kejadian di anak yang mungkin punya peran di masa tuanya nanti. Itu salah satunya aja. Pun dari gadget doang, aktivitas fisiknya nggak baik, jadi sedentary activity yang terpupuk terus sampai dia gede jadi obes, jadi faktor risiko jantung koroner bisa salah satunya. Kayak gitu ya.